Baiklah, selamat malam. Selamat datang kepada teman-teman yang ada di East Indonesian Youth for Christ. Malam hari ini kita akan segera memulaikan Sunday Bible Study series dengan tema Meeting God's Heart Need. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di sorga, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk memulaikan belajar firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan dapat melakukan segala sesuatu malam hari ini dengan roh dan pengertian. Kami berdoa untuk saudara kami yang akan membagikan firman-Mu, Tuhan, urapan khusus kepada beliau, sehingga beliau boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah malam hari ini Tuhan akan mengendalikan segala sesuatu, baik itu sinyal yang kami gunakan Tuhan, dan alat-alat yang kami gunakan malam hari ini kiranya di dalam kendali Tuhan saja. Terima kasih, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, malam hari ini pembicara kita adalah saudara Diomar Filamin. Saat ini beliau adalah misionari volunteer for light ya, di Lay Institute for Global Health Training yang berlokasi di Filipina. Kami serahkan waktu saat ini kepada pembicara untuk membawakan firman Tuhan. For Brother Diomer Filamen, time is yours. Okay, Brother Diomer, this is the time for you to share. Kita doakan sama-sama teman-teman karena signal beliau agak lemah pada saat ini. Jadi kita tetap doakan. Hello. Oh yeah. Hello. Are you ready, sir? Are you ready, brother? This is the time for you to share. Yes. Can you hear me? Yeah, can you hear me, brother? Check. Suara saya kedengaran nggak? Hello. Kedengaran jelas. Oh, Ya. jelas ya. Okay, we can hear you, brother. It's now your turn. Yes. Can you hear us?
Kayaknya Brother Diomar ter-kick out. Mari saya ajak teman-teman semua untuk kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Kita berdoa, Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengatasi segala langit. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu, tidak ada yang tidak bisa Engkau lakukan, tidak ada halangan yang dapat menghalangi Engkau. Jadi pada saat ini kembali kami mengundang Engkau untuk berperang untuk kami. Kami mengundang Engkau untuk bersama-sama dengan kami dan biarlah firman Tuhan yang sudah Engkau sendiri siapkan dapat dibagikan pada saat ini. Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi, kami mau menyerahkan Brother Diomar ke dalam tangan-Mu. Biarlah signal yang sedang buruk boleh Engkau sendiri yang akan mengatasinya karena kami tidak dapat mengontrolnya. Kami serahkan segala sesuatu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa walaupun kami tidak tahu berdoa, tetapi Roh Kudus menyampaikan doa-doa kami dengan ucapan yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Kami serahkan seluruhnya ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Okay. Brother Diomar, are you here? Can you hear us? Hello, can you hear me? Yes, it's a little bit patchy though, Hello? but we can hear you. Can you hear me clearly po, Ate Grace? Yes, we can hear you now. Yes. You can start. You can start. Po. Hello. Okay. Yes. So good evening, everyone. Selamat malam semuanya. Malam. Good evening. We will start our 7th night for the series of Meeting God's Heart. Kita akan memulaikan seri ke-7 dari seri Memenuhi Kebutuhan Hati Allah. I will now share my screen. As I do this, I will request everyone to please close your eyes as we seek the Lord in prayer. Kita akan mulai, saya akan share screen, tapi saya mau untuk mengundang teman-teman Let us untuk pray. berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you for tonight. Bapa di surga yang terkasih, kami We thank you bersyukur for- untuk malam ini. And we thank you for still allowing us to have this religious freedom that we can have Jesus. Dan kami bersyukur untuk kebebasan untuk beragama dan kami boleh memiliki Yesus. Time is very limited and time is short. We know the shortness of time. So we want to know Jesus more so we can have him more and be more prepared for the battle that is to come. Bapak, kami tahu waktu sudah sangat singkat dan kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mengetahui Yesus lebih dekat lagi sehingga kami dapat menghadapi waktu-waktu yang akan datang. I pray, dear Lord, that despite my personal weak internet signal, I pray that all of us will have a strong connection with you. We cannot control things. Please take care of things, and we know that Jesus doeth all things well.
Bapa, ampuni hamba-Mu dalam kelemahan hamba dan juga pada saat ini Engkau mengetahui koneksi internet hamba-Mu sedang lemah, tetapi hamba-Mu berdoa agar koneksi ke surga boleh kuat dan kami boleh bertemu dengan Yesus. We trust that you will take care of tonight because we cannot do anything of ourselves. In Jesus' name I pray. Kami berdoa, kami bersyukur karena Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Kami tidak bisa percaya pada diri kami sendiri, tapi Engkau dapat melakukan segala sesuatu ya Bapa. Maka kami meminta ini dalam nama Yesus. Amin. So friends, we're done with 6 topics already. Jadi teman-teman, kita sudah melewati 6 topik. We're done with knowing the purpose of Jacob's ladder, and it is for us to be connected with heaven. Yang pertama yang kita pelajari adalah untuk mengetahui apa tujuan dari tangga Yakub, yaitu bahwa kita juga dapat berhubungan dengan surga, terkonek dengan surga. We also know that the purpose of us getting closer to Jesus is for us to realize that He has a need in His heart that us alone can fill. Dan juga kita telah pelajari bahwa kita itu diciptakan untuk Tuhan dan kita memang diciptakan untuk satu lubang atau satu tempat yang hanya kita sendiri yang dapat penuhi hal itu. We also know that this need in His heart must be quenched and filled because He is thirsty of our recognition. Dan kita juga telah mempelajari bahwa Yesus itu sangat haus akan pengakuan kita. And we know that as we get closer to the heart of Jesus Christ, we can ask Him a lot of things. But the purpose of asking is not to get answers, but to have the fellowship of Jesus. Dan kita juga sudah pelajari bahwa ketika kita bisa dekat dengan Tuhan, kita dapat meminta kepadanya dan sebenarnya kita itu ada dekat dengan Dia bukan untuk meminta jawaban, tetapi untuk dapat bersekutu dengan Dia. As we pray to have Jesus Christ in our hearts, we are actually answering His prayer in John 17 that He wants to be with us for all eternity. Dan ketika kita dapat memenuhi kebutuhan hati Allah, kita bersekutu dengan Dia, maka kita sedang menjawab doanya yang terdapat dalam Yohanes 17. And we also know how intimate our relationship with Jesus can be, not only here on earth, but as we go to heaven and spend all eternity with Him. Dan kita juga sudah belajar bahwa kita tidak hanya akan dekat di dunia ini dengan Yesus, tapi hubungan itu akan diteruskan pada kekekalan bersama-sama dengan Yesus. So again, we will keep on repeating this beautiful promise and this beautiful truth coming from the signs of the times. Jadi sekali lagi kita terus-menerus melihat kebenaran yang indah yang ada di dalam kutipan Signs of the Times ini. Friends, I hope that we have already established the reason. Why does God need me? For what? It is for us to be with Him because He could not bear the fact that we will be lost forever. Teman-teman, semoga kita sudah
sudah benar-benar tertanam dalam fondasi yang kita sudah pelajari ini, bahwa kita ini di dalam kutipan ini kita itu diciptakan karena kita dibutuhkan, itu untuk apa? Semoga kita sudah mengetahui untuk Tonight, apa kita ada. our study is about Father Abraham, because according to the scriptures, Father Abraham was called God's. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai Abraham, karena menurut ayat Alkitab dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. You know, if I tell you tonight that I am the friend of the President of the United States of America, you would think of me as someone. Jadi teman-teman, kalau misalnya malam ini ya, saya kasih tahu bahwa saya ini adalah teman dari Presiden Amerika, pasti kalian akan bilang, dia pasti seorang terkenal ya. Let us look at what the scripture talks about Abraham in Genesis 23. And the scripture was which said Abraham believed God and it was the friend of God. Tapi mari kita lihat mengenai Abraham. Dia disebut oleh sahabat Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 2:23, dikatakan bahwa dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. This is a beautiful title, to be called the friend of God. Bukankah itu satu gelar yang luar biasa, saudara-saudara, disebut sahabat Allah? And who is calling Abraham his friend? It is God. Dan siapa yang menyebut Abraham sebagai sahabatnya? Itu Tuhan. Let's see in the Old Testament how God addressed Abraham. Ini kita lihat di Perjanjian Lama bagaimana Abraham datang kepada Tuhan datang kepada Abraham. It says in Isaiah 41:8, "But thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend." Kita lihat di Yesaya 41 ayat 8, di bahasa Indonesia dia memang tidak ada di dalam terjemahannya, tetapi dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, tapi kalau di bahasa Inggris itu my friend, sahabatku. So God called Abraham his friend. Jadi Tuhan memanggil Abraham sebagai sahabatnya. Do you think God knows who his friends are? Can you say it again, brother? It's a little bit touchy. Do you think God knows who his friends are? Oh, jadi apakah Tuhan tahu siapa temannya itu? According to this verse, it's a yes. And God looking down at this world, he says, Abraham is my friend. Jadi di sini kita lihat di dalam ayat ini dikatakan bahwa Abraham adalah sahabatnya. Do you want to have that kind of experience? Do we want to have that kind of title to be called Jesus' friend?
Apakah teman-teman mau punya pengalaman seperti itu, gelar seperti itu? Apakah kita ingin disebut oleh Yesus sebagai sahabatnya? Okay, so I think Brother Diomar kayaknya terkick out lagi. Oh, are you here, Brother Diomar? Hmm. Kita tetap menunggu, teman-teman. Ini adalah tantangan.
Ti, boleh di co-hostkan yang satu. Baiklah teman-teman, kalau Tuhan itu sangat baik, kita percaya Tuhan selalu ada dalam kontrol, dan teman-teman, Brother Diomar telah memberikan materi ini, dan materi pada sore hari ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, sebenarnya itu sangat kita butuhkan, dan saya akan share. Oke. Ya, saya akan share apa yang telah dibagikan oleh Brother Diomar tadi. Kembali lagi, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan Engkau tidak pernah memiliki rancangan kecelakaan, tetapi selalu damai sejahtera. Kami bersyukur bahwa kami diciptakan karena Engkau membutuhkan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami suatu kesempatan yang berharga untuk ada di dunia ini dan bahkan untuk menjadi sahabat-Mu. Bapa, berkatilah pertemuan kami malam hari ini, biarlah firman-Mu ditinggikan, karena it's not the man that is great, but the message is great. Bukanlah manusia yang akan kami tinggikan, tetapi pekabaran itulah, tapi firman itulah yang benar-benar kami perlukan, sehingga kami butuh, sehingga kami akan diubahkan sama seperti Engkau. Melihat waktu-waktu yang semakin dekat, kami butuh untuk benar-benar bersatu dengan Engkau, ya Bapa.
Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan, untuk hadirat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, teman-teman sekalian, jadi tadi kita sudah lihat bahwa di yang pertama kita lihat bahwa Tuhan mau untuk terhubung dengan kita di dalam dan dikatakan bahwa tangga Yakub itu yang pada waktu Yakub sangat distres, sangat tertekan, Yesus mau mengatakan bahwa dia mau menghubungkan surga dengan dia, dan itu pun boleh terjadi dengan kita. Dia sangat mau untuk terhubung dengan dia. Kemudian di malam yang kedua kita telah pelajari bahwa kita itu dibutuhkan oleh Tuhan, kita diciptakan, dan seperti apa ya, puzzle itu hanya kita lah yang dapat mengisi tempat yang Tuhan sudah rancang untuk kita. Dan kemudian di malam yang ketiga kita sudah pelajari bahwa Yesus sangat membutuhkan sesuatu, dan kebutuhannya adalah pengertian dari kita, kemudian kebutuhannya adalah kasih kita, kemudian kita memahami dia, kita mengasihi dia, itu adalah apa yang dia haus, maksudnya dia rasa untuk membutuhkan kita, bukan untuk disuruh-suruh sebagai hamba, tetapi dia sangat membutuhkan kasih dan simpati kita. Dan hanya kita yang dapat memberikannya itu kepadanya, dia tidak bisa memaksa kita. Kemudian berikut kita diajarkan juga bahwa untuk bersekutu dengan Tuhan, kita bukan hanya untuk meminta terus ya di dalam doa, kita minta ini, kemudian dia kasih, tetapi dia mau kita untuk bersekutu. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan jawaban doa, tetapi untuk bisa bersekutu dengan dia. Kemudian indah sekali di Yohanes 17 dinyatakan kepada kita bahwa Yesus itu terus-menerus berdoa. Berdoa agar di mana dia berada, di situ kita berada. Itu luar biasa sekali. Dia berdoa waktu di Getsemani, kemudian dia berdoa pada waktu dia bangkit, kemudian setelah itu Pentakosta datang, sebelum dia dicurahkan minyak untuk menjadi imam besar, dia juga bertanya kepada Bapa apakah dia sudah boleh umat-umatnya boleh bersama-sama dengan dia. Dan kemudian pada waktu sekarang ini di bait suci surgawi dia sedang berdoa, dan doanya adalah Yohanes 17 juga, adalah untuk kita. Kemudian dia akan melihat pada waktu kedatangannya yang kedua kali, dia akan melihat jawaban itu terjawab. Apakah kita mau untuk menjawab doa itu sama-sama, teman-teman? Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian di malam yang sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa hubungan kita dengan Yesus bukan hanya di dunia ini saja, tetapi akan berlangsung selama kekekalan, dan dia akan mengganti nama kita. Nama kita yang, atau karakter kita yang dulu di dunia itu jelek, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dia akan membantu kita untuk mengubah nama kita di surga. Kita akan punya nama kesayangan yang hanya kita dan dia yang akan tahu. Luar biasa sekali. Sehingga semoga itu telah membuat fondasi kita untuk mengerti kebenaran yang ada di Signs of the Times ini, bahwa kita diciptakan karena kita dibutuhkan. Semoga kita sudah mengetahuinya, melihat bahwa arti kita di mata Tuhan itu terlalu tinggi untuk membuat kita merasa depresi, untuk membuat kita merasa tidak berarti. Dan itu bukan karena kita memang layak, tetapi karena Dia yang melayakkan kita. Dan pada malam ini kita akan belajar mengenai Abraham. Tadi dia sudah contohkan ya. Kalau misalnya pada malam ini saya mengatakan bahwa saya itu temannya Presiden Biden atau Presiden Jokowi, itu pasti Anda akan bilang ya, oh itu dia pasti orang terkenal. Tapi di sini memang Tuhan mengatakan bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Kita sudah baca ini tadi, bahwa Tuhan mengatakan dia sebagai sahabatnya. Dan juga
ini di buku Yesaya, kalau di bahasa Indonesia sebenarnya lebih indah ya, karena dikatakan bahwa Abraham itu adalah yang dia kasihi, sahabatnya yang sangat dia kasihi. Tapi apakah hanya Abraham? Apakah hanya Abraham? Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 15, ini yang luar biasa sekali. Tuhan mengatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lihat ini teman-teman, kita dapat mengetahui apa yang Yesus akan perbuat. Itulah yang dia beritakan, dia kasih tahu kepada kita dalam nubuatan-nubuatan dan hal-hal yang telah dibukakan kepada kita apa yang akan dia lakukan di dalam Alkitab. Dan saya mau menambahkan ayat ini. Waktu itu beberapa hari yang lalu saya juga sharing dengan Brother Diomar dan juga ada beberapa teman-teman lain. Kita boleh baca dalam Mazmur 25 ayat 14. Mazmur pasal 25 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita akan mengasih tahu rahasia kita. Kalau di bahasa Inggris soalnya lebih jelas. The secret of the Lord is with them who fear Him. Jadi rahasia dari Tuhan akan dia katakan kepada orang-orang yang dekat. Tentu saja kita sama ya, kita akan kasih tahu rahasia kepada orang yang dekat dengan kita. Dan di sini luar biasa sekali, Tuhan itu kalau kita ada perhatikan yang lalu-lalu telah dijelaskan bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk jadi hamba, untuk disuruh-suruh, kamu harus ini, kamu harus itu. Tetapi Dia menciptakan kita untuk menyayangi Dia, untuk menjadi sahabatnya, untuk bisa berbagi dengan Dia bagaimana rasa suka duka, Dia boleh memiliki sahabat seperti itu. Walaupun ya memang Tuhan punya kapasitas tersendiri ya, kita juga kapasitas memang manusia lebih kecil, tetapi Dia rindu agar kita boleh senang akan hadiratnya dan bukan ketakutan. Kita melihat Dia sebagai sahabat dan bukan Tuan yang tirani. Mari kita lihat bagaimana Abraham pada saat itu, kenapa dia disebut sahabat Allah ya? Itu karena dia punya hubungan yang sangat dekat. Saya pendekkan cerita, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi waktu itu Abraham sedang ada di bawah pohon tarbantin di Mamre, dan dia melihat ada 3 orang yang datang mendekati kemahnya. Pendek cerita, dia dia memanggil istrinya untuk membuatkan makanan untuk mereka. Mereka sebenarnya bilang, oh kami harus pergi cepat-cepat, tetapi Abraham pada saat ini teman-teman lihat dia menunduk dan dia bermohon agar marilah singgah dahulu untuk datang ke rumahnya. Dan kita tahu bersama bahwa 3 orang ini akan pergi ke Sodom dan Gomora untuk membinasakan Sodom. Dan waktu itu dikatakan ini yang luar biasa sekali. Tuhan berbicara hal ini kepada dirinya. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Luar biasa sekali dia. Tuhan bisa menghargai Abraham untuk menjadi partner untuk untuk bertukar pikiran. Apakah saya akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Dan ternyata akhirnya Tuhan tidak menyembunyikan, dia kasih tahu kepada Abraham apa yang akan dilakukan pada Sodom dan Gomora. Dan kemudian kita tahu bersama, Abraham tawar-menawar. Siapakah manusia yang berani untuk tawar-menawar dengan Tuhan? Bukan hanya Abraham, itu juga bisa Tuhan lakukan kepada kita. Itu adalah undangannya kepada kita.
itu adalah undangannya kepada kita untuk bisa bertukar pikiran dengan dia apabila kita mengerti kenapa kita diciptakan. Dan pada akhirnya setelah tawar-menawar sampai ketika tawaran terakhir, Tuhan terus-menerus mengiyakan apa yang diusulkan oleh Abraham, dan itu sangat luar biasa sekali bagi saya secara pribadi ketika merenungkan hal ini. Siapakah manusia yang berani untuk melakukan hal itu? Tetapi Abraham bisa, dan dia mengundang kita untuk melakukannya. Tuhan, dia berdoa dan Tuhan menjawabnya. Dia meminta belas kasihan dan Tuhan menjawabnya. Untuk inilah kita diundang, teman-teman. Untuk persekutuan seperti inilah kita diundang. Mengapa kita sangat takut datang kepada Tuhan? Mengapa doa sering menjadi beban? Mengapa persekutuan doa tidak banyak orang yang suka? Padahal sebenarnya kita dapat bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan untuk memiliki quality time dengan Tuhan adalah yang Dia inginkan dari kita. Ada seseorang yang dia pernah memberikan kesaksian. Waktu itu dia sakit, istrinya meninggal, dia juga bangkrut. Kemudian dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi ini? Maksudnya semuanya Tuhan sudah ambil. Terus Tuhan maunya apa? Dan waktu dalam doa, dia percaya ini Tuhan yang mengatakannya kepadanya ya. Dia bilang, saya tidak mau istrimu, saya tidak mau hartamu, tetapi saya mau kamu. Begitulah keinginan yang dalam akan hati Tuhan bagi kita semua. Dia mau agar kita menjadi sahabatnya. Tetapi banyak orang yang melihat bahwa untuk dekat dengan Tuhan itu banyak sekali pengorbanan, banyak sekali yang harus ditinggalkan, banyak sekali yang harus dilakukan. Apalagi kalau kita yang ada di dalam pelayanan, mungkin kita sering merasa, aduh, kenapa ini terlalu berat? Padahal sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kalau kita merasa itu beban berat, karena adalah sukacitanya untuk melihat jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dia melihat itu sebagai sukacita, dan kalau kita terus bersekutu dengan dia, maka kita akan merasakan bahwa lagu yang kita sering nyanyikan, every day with Jesus is sweeter than the day before. Itulah yang akan kita rasakan kalau kita benar-benar bersekutu dengan dia. Ini ada satu kutipan yang sangat luar biasa, teman-teman, dalam Testimonies to Ministers 518 paragraf 2. Saya mau baca bahasa Inggrisnya dulu. It would not satisfy the heart of the Infinite One to give those who love His Son a lesser blessing than He gives His Son. Bisa lihat ini, teman-teman. Hati Dia yang Maha Kuasa tidak akan puas jika memberikan berkat yang lebih kecil kepada mereka yang mengasihi putranya daripada yang Dia berikan kepada putranya. Jadi, Dia telah memberikan apa yang bisa Dia berikan kepada Yesus, teman-teman. Dan Dia di sini ini luar biasa sekali. Dia tidak akan puas kalau memberikan berkat yang lebih sedikit daripada yang Dia kasih kepada Yesus. Apakah kita bisa mempercayai hal ini, teman-teman, bahwa Dia rindu untuk benar-benar memberikan berkat-berkat itu? Hanya saja sering kita yang terlalu ragu untuk meminta, terlalu ragu untuk berdoa. Marilah kita datang dengan keberanian percaya, memang bukan karena kita layak, tetapi karena Dia yang benar-benar menjanjikan. Dan firman Tuhan mengatakan, Dia yang berjanji, Dia itu setia. Firman-Nya itu tidak pernah berdusta. Dan apa yang Dia firmankan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang telah difirmankannya. Luar biasa sekali, teman-teman. Berapa banyak saya sudah translate ini, teman-teman. Seberapa besar Tuhan ingin memberkatimu? Seperti
berkatnya kepada Yesus. Seberapa besar kasih Tuhan yang Tuhan ingin engkau nikmati, sebesar yang Yesus nikmati. Seberapa besar dia menginginkan engkau diterima, sebesar dia menerima Yesus. Seberapa besar dia ingin engkau merasa bahwa engkau adalah sahabat istimewanya, sebesar yang dia inginkan kepada Yesus. Teman-teman, Tuhan itu memberikan anaknya dengan resiko tidak akan pernah melihat anaknya lagi. Ya, benar. Bukan tanpa pergumulan. Yesus punya resiko untuk dapat berdosa. Yesus punya resiko ya, punya resiko kalau dia pilih satu kali dia memilih untuk berbuat dosa, maka dia tidak akan pernah melihat Bapaknya lagi. Dan ini adalah resiko terbesar dan Tuhan mengambil resiko itu. Yesus menyerahkan dirinya dalam resiko kegagalan dan kehilangan kekal dengan satu harapan untuk membawa engkau dan saya dalam lingkaran persekutuan persahabatan. Apakah ini kita tidak hargai, teman-teman? Apakah kita mau untuk menolak kebenaran yang sangat indah dan luar biasa ini? Tuhan sudah memberikan segenap surga untuk memenangkan persahabatan dengan kita lagi. Untuk memenangkan persahabatan itu, itulah mengapa Yesus rela mati untuk kita, mengapa Tuhan merelakan anaknya yang tunggal untuk datang mati bagi kita semuanya. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Karena dia sudah memberikan seluruhnya ini, segala berkat rohani di dalam surga, itu adalah Yesus sendiri. Itu adalah Yesus sendiri. Terpujilah Tuhan. Blessed be to God and the Father. Jadi, teman-teman, ketika ini ada satu gambar last will. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kita tidak terlalu connect. Kalau will ini kan ini surat wasiat ya, surat wasiat. Pada waktu dia mati, pada waktu seseorang mati, dia akan menjanjikan bagi orang yang paling dia kasih, pasti dia akan tulis surat wasiat, harta saya yang ini akan dikasih kepada ini, harta saya yang ini akan dikasih kepada ini. Dan apa surat wasiat? Yesus sudah mati. Apa surat wasiat? Apa isi surat wasiat yang Yesus sudah tuliskan untuk kita, orang yang dia katakan dia kasihi, walaupun kita sering tidak mengasihinya. Dia menjanjikan kepada kita segenap surga, teman-teman. Dia benar-benar sudah menyediakan segenap surga untuk kita. Semua berkatnya itu sudah siap untuk diteguk. Semuanya, literally semuanya. Hanya saja, ini ada berbagai ukuran ya. Ada 1 sendok, ada 1 ember, ada 1 galon, ada 1 gentong. Ini tergantung kepada kemampuan kita untuk menerima, kemampuan kita untuk menerima kasih Allah itu. Apa sebenarnya yang membuat kita ada kemampuan masing-masing untuk menerima berkat Tuhan? Karena sering kita dengan ilustrasi ini, sering kita memakai sendok untuk menerima kasih Allah, sedangkan gentong itu kita pakai untuk mencari kesenangan dunia. Sebenarnya itu tergantung dengan pilihan kita. Yang mana yang kita akan pakai, ruangan mana yang akan kita kasih kepada Yesus untuk dia berikan berkatnya. Apakah kita masih tertipu untuk memberikan hati kita, ruangan hati yang sangat kecil untuk Tuhan dan kemudian yang lebih besar untuk dunia? Sedangkan dia sudah memberikan segenap surga bagi kita. Itu adalah satu pertanyaan yang kita harus tanyakan pada saat ini. Dalam buku Roma,
Kita lihat di dalam buku Roma 8 ayat 15-17, dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wow. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya sahabat, teman-teman, tetapi kita bisa jadi keluarga dengan Yesus. Ketika kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, banyak orang yang seperti meremehkan itu karena sudah terbiasa kita mengucapkannya dalam doa. Tapi sebenarnya kita ini, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kita sebenarnya adalah anak iblis. Tetapi Kristus datang rela mati untuk kita, dan matinya itu dia menjadikan kita ahli waris. Dia sudah menulis surat warisan, surat wasiat untuk memberikan seluruh surga kepada kita. Seluruh surga, teman-teman. Tetapi terlalu sering kita ini tertipu dengan melihat bahwa dunia ini lebih gemerlap. Setan telah betul-betul menipu kita sehingga surga itu tidak tampak menarik bagi kita. Kita perlu roh itu untuk menginspirasikan ketika kita memanggil Dia Bapa, untuk benar-benar merasa bahwa Dia adalah Bapa kita, dan kita akan menjadi ahli waris. Kita sudah menjadi ahli waris, saudara-saudara. Dan ini, kalau kita mungkin berpikir-pikir, oke, di dunia ini ada banyak sekali orang. Kalau Tuhan mau memberikan kepada kita warisan, apakah ada porsi-porsi sama seperti ini ya? Kalau kayaknya tadi kan ada kapasitas-kapasitas. Ada yang kapasitasnya cuma sendok, ada yang kapasitasnya cuma ember, ada yang kapasitasnya cuma bucket, ada yang kapasitas lebih besar. Apakah ada pembedaan di mata Tuhan? Apakah ada pembedaan di mata Tuhan? Sesungguhnya tidak. Hanyalah manusia yang membuat itu menjadi seperti ada pembedaan. Tetapi Tuhan mau sama sebenarnya. Tuhan mau untuk mencurahkan sama. Hanya saja manusia yang mau memilih seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkan berkat dan rohnya, sebegitu jugalah Dia akan kasih kepada kita. Ada satu kutipan yang saya mungkin parafrasekan, bahwa kecurahan Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita adalah sesuai dengan keinginan kita untuk memintanya. Jadi teman-teman, kalau kita benar-benar butuh sekali Roh Kudus itu, merasa butuh yang bukan hanya formalitas kata-kata, itu akan memang Tuhan curahkan karena memang kita membutuhkannya. Tapi tidak ada pembedaan-pembedaan di mata surga. Dan teman-teman, Tuhan itu rindu untuk melihat kita dalam cara pandang Tuhan. Dia rindu untuk melihat bahwa Dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan persahabatan kita. Dengan salib, Dia telah menunjukkan bahwa Dia benar-benar rela mati. Kita perlu untuk minta Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa salib itu bukan sesuatu yang biasa saja. Bukan sesuatu yang karena kita sudah sering dengar, jadi akhirnya itu tidak lagi menyentuh kita. Kita perlu untuk minta Tuhan agar kita menghargai kematiannya di kayu salib. Yohanes 8 ayat 35. Sekali lagi, bukan hanya sahabat, teman-teman, kita akan menjadi anak. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak
tetap tinggal dalam rumah. Di dalam bait suci, Tuhan rindu untuk memperlihatkan bagi kita bahwa kalau teman-teman belajar bait suci itu hanya ada jalan masuk, tidak ada jalan keluar. Hanya ada satu pintu di situ. Jadi dia sebenarnya mau memanggil kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Tidak lagi keluar ke dunia, tidak lagi dia tidak mau agar kita keluar masuk, masuk ke dalam bait suci dan kemudian keluar lagi ke dunia. Dia tidak mau kita seperti itu. Dia mau karena kita sudah menjadi anak, maka kita tetap tinggal di dalam rumah. Bukan sebagai hamba yang tidak tetap, tetapi dia mau sebagai anak yang tetap tinggal. Teman-teman, ini saya sangat menyukai lagu Sion ini. Brother Diomar yang menaruh ini, tapi saya secara pribadi memang sangat menyukai lagu Sion ini karena luar biasa sekali. Ini adalah stanza kedua. Jadi ini yang kalau bahasa Indonesianya ini ya. Padaku ada sahabat ajaib kematiannya, dia memberi aku selamat oleh pengorbanannya. Kalau dalam bahasa Inggris, ini luar biasa sekali kata-katanya lebih menyentuh. Saya sudah kasih bahasa Indonesianya, terjemahan bebas yang di bagian bawah. What kind of friend, sahabat macam apa yang berani untuk benar-benar mati untuk kita? Dan dikatakan di sini ya, I found a friend, such a friend, he bled, he died to save me, and not alone the gift of life, but his own self he gave me. Jadi dia bukan hanya mau kasih kita kehidupan, tapi dia memberikan dirinya. Wow. Kita perlu untuk mencerna hal ini, untuk memikirkan hal ini. Ketika dia memberikan kita kehidupan kekal, tetapi Yesus tidak ada di sana, itu tidak akan menjadi surga, teman-teman. Karena kehidupan itu akan menjadi kehidupan panjang, tetapi penuh penderitaan. Karena hanya kalau ada hadiratnya, disitulah surga berada. Dan dia benar-benar berdarah dan mati hanya untuk menyelamatkanku. Hanya untuk menyelamatkanmu. Hanya untuk menyelamatkan kita semua. Jadi teman-teman, kita diciptakan karena kita dibutuhkan. Dan kita dibutuhkan untuk menjadi sahabatnya, dan lebih daripada itu menjadi anaknya. Panggilan pada hari ini ya, teman-teman. Apakah Tuhan sudah pasti ya, dia mau menjadi sahabat kita. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita bikin Tuhan sahabat? Yang dimanapun berada, dia selalu ada. Sama seperti Henok waktu dulu, dikatakan dia berjalan dan bercakap dengan Tuhan. Dia adalah sahabat Allah juga. Dan pada pertemuan yang berikut akan dipelajari Musa, sahabat Tuhan juga. Semoga Brother Diomar akan bersama-sama dengan kita pada waktu mendatang. Tapi yang lebih daripada itu, semoga Tuhan akan membukakan kepada kita apapun yang kita dapat pada hari ini. Satu hal, marilah kita menerima tawaran untuk menjadi sahabatnya. Abraham bisa, Musa bisa, Henok bisa, Daud bisa, maka kita juga bisa. Karena dia yang mengatakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk tawaran yang sangat mulia ini Bapa. Engkau rindu untuk menjadi sahabat kami. Engkau sudah menjadi sahabat kami walaupun kami yang sering lari daripadamu. Tolonglah kami ya Bapa. Kami sangat gampang untuk tertipu, kami sangat gampang untuk jauh dari Engkau. Kami sangat gampang untuk mengandalkan diri, mengandalkan orang, dan meninggalkan Engkau.
Tapi terima kasih karena Engkau tidak menyerah untuk kami. Bapa, waktu sudah semakin dekat, banyak permasalahan-permasalahan yang akan semakin lebih banyak. Kami sudah melihat pandemik dan semua nubuatan yang lain digenapi dengan lebih cepat lagi. Kami tidak punya banyak waktu untuk menjadi satu dengan Engkau. Maka tolonglah ya Bapa, agar Engkau boleh memanggil kami, dan bahkan sama seperti Lot yang masih berlengah-lengah, Engkau boleh utus malaikatmu untuk menarik kami dari dunia yang sedang membuat kami tertipu. Tolonglah kami untuk menghargai bahwa menjadi sahabatmu adalah yang terpenting pada masa sekarang ini. Selalu mengerti kehendak Tuhan, karena Engkau sudah membukakannya dalam Alkitab-Mu. Tolonglah agar distraksi-distraksi yang sangat banyak untuk membuat kami tidak menyelidiki firman Tuhan, boleh Engkau bantu kami untuk menyerahkannya kepadamu untuk Engkau buang ya Bapa. Sekali lagi terima kasih untuk menjadikan kami sahabatmu. Tolonglah kami untuk menjadi sahabatmu malam ini, besok, dan seterusnya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk firman yang sudah kita dengarkan. Puji Tuhan. Nanti disampaikan kepada saudara Diomar ya Kak G. Dan Yes. terima kasih juga Grace sudah bantu untuk translate malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dalam pelayanan baik keluarga juga. Dan saat ini kita akan masuk dalam refleksi sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab. Untuk sejenak, mari kita merenungkan firman yang telah kita dengarkan. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami belajar firman-Mu. Sungguh hati kami ya Tuhan terangkat kepadamu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kami di hadapan Tuhan untuk setiap tugas yang Tuhan berikan bagi kami, untuk setiap hati yang ada ya Tuhan, untuk setiap tempat di mana Tuhan mengukir kami dalam hati-Mu. Terima kasih bahwa kami bisa melihat bahwa Tuhan sangat bersahabat dengan Abraham, dan kami juga percaya Bapak bahwa
Tuhan juga adalah sahabat kami. Dan kami rindu bahwa rahasia-rahasia yang Tuhan katakan kepada sahabatnya boleh menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan, banyak kali kami lalai. Kasihani kami dan biarlah kiranya ketika kami bertanya, kami boleh mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan kami malam hari ini. Tolong tuntun kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, diberikan kesempatan bagi kita yang ingin bertanya. Kita hanya memiliki waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Mari kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Untuk pertanyaan, yang akan bertanya boleh raise hand atau open mic, atau boleh juga kirim lewat kolom chat. Dipersilakan. Atau mungkin mungkin ada yang mau share insight seperti itu. Nanti juga kalau ada pertanyaan mungkin Brother Diomar akan share jawabannya. Tapi mungkin ada yang teman-teman yang mau share insight. Ini ada Shapely ya, share bahwa arti surga adalah bersama dengannya, menjadi sahabatnya, menjadi anaknya. Surga dapat dirasakan saat ini dan bukan nanti. Karena surga memberikan ketenangan dan damai, sumber damai dan ketenangan hanyalah tinggal di dalamnya. Yes, it's true. Surga sudah mulai sekarang. Puji Tuhan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan atau kalaupun nanti ada pertanyaan bisa disiapkan ya, dikirim ke kakak-kakak yang ada di sini. Ya, dikirim saja. Kita akan tutup, tapi sebelumnya kami akan memberikan waktu sedikit. Mungkin ada yang akan berbagi kesaksian atau ada yang mungkin didoakan. Malam hari ini diberikan kesempatan. Ya, mungkin ada usulan doa. Silakan teman-teman kalau ada usulan doa. Selamat malam. Tolong doakan untuk para translator dari bahasa suku yang sementara dikerjakan. Jadi tolong doakan untuk para translator dari untuk kegiatan AWR. Thank you. Baiklah. Kalau iya Kak, boleh tambah? Boleh, silakan. Kak, tolong doakan torong petomang DP nama tempe temang penama Didi Tular, DP Papa ada sakit kanker, dan tolong doakan dalam proses penyembuhan. Untuk semuanya, keluarganya, tolong didoakan. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, kami minta kesediaan. Mem, satu lagi iya. Mem. Silakan. Tolong doakan kita tetangga, keluarga Kendo Umar. Jadi tadi kita tetangga itu yang DP anak datang di rumah sakit bawa sampel sputum untuk periksa DP anak yang bungsu, ya, yang lebih muda ya. Karena so batuk berapa lama. Tadinya dia mau titip kita, cuman karena kita so datang dari kemarin sore, kita bilang DP sputum mau rusak, jadi harus bawa pagi-pagi. Jadi tadi pagi orang datang. Dia DP mama
Kong minta tolong karena mesti pakai KTP tuh. Jadi kita bilang pulang Jo, foto di rumah, kirim ke kita nanti kita yang kasih masuk. Tadi dengar kabar, dorong pulang dari rumah sakit itu kecelakaan dan anak cowok yang antar DP mama itu meninggal. Jadi tolong doakan untuk keluarga. Dorang kata non advance sih, cuman pasti terpukul ya. Ini berita duka. Jadi tolong didoakan supaya life is short ya. Tuhan segera datang, mungkin bukan secara personal tetapi secara pribadi, dan kita sedih sekali karena kita tetangga yang kita pikir satu orang lagi telah meninggal tanpa mungkin belum kita kunjungi. Dan semoga kita secara pribadi semakin semangat untuk share the gospel, karena ada begitu banyak orang yang mungkin sedang dying atau already dead tanpa pernah mendengar tentang Injil ya. Kabar baik bahwa Tuhan Yesus ingin menjadi sahabat, bahwa Tuhan Yesus ingin kita tinggal sebagai anak ya. Dan biarlah doakan juga kita secara pribadi untuk melalui pengalaman ini dikuatkan ya untuk semakin semangat ya menolong orang-orang untuk dapat untuk dapat dibagikan yaitu kabar baik, sukacita, kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu tolong didoakan ya keluarga Kendo Umar. Baik, sebelum Age yang akan bicara malam hari ini akan berdoa. Ada beberapa permintaan doa yang tadi. Yang pertama, translator untuk beberapa bahasa ya, suku untuk KWR ini toh. Kemudian yang kedua, ada saudara Didi Tulaar yang sementara sakit. Kemudian keluarga Kaindong Umar yang sementara berduka saat ini. Dan doakan Vera secara khusus diberikan kesanggupan untuk boleh melayani, menjangkau yang lain, dan kita semua yang ada di sini. Oke, silakan, Age. Baiklah teman-teman, bagi yang dapat, mari kita bertelut. Yang dapat bertelut, mari kita bertelut. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih karena Engkau tidak terlalu sibuk untuk memperhatikan kami masing-masing. Engkau banyak sekali sebenarnya yang Engkau sedang perhatikan, tetapi Engkau memperhatikan kami masing-masing satu persatu, sama seperti perhatian-Mu tidak pernah terbagi kepada orang lain. Kami sangat bersyukur Bapak, Engkau sangat mengetahui keadaan hati kami. Engkau sedang mengetahui apa yang sedang terjadi kepada kami. Mau suka atau duka Bapak, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, tidak menyerah untuk kami. Kami sangat bersyukur Bapa. Ampuni kami yang sedang sering meremehkan kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Ampuni kami yang tidak menghargai kasih-Mu ini dan sering pergi kepada hal-hal yang lain sebagai ilah kami. Bapa, siapalah kami yang Engkau mau panggil sebagai sahabat? Siapalah kami, Engkau mengetahui nama kami masing-masing. Siapalah kami sehingga Engkau memberikan perlindungan yang terus-menerus sehingga kami boleh hidup, bernafas, dan bergerak. Itu adalah karena Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Kami sering tidak menghargai hal ini. Bapa, pada saat ini, bahkan untuk usulan doa,
Engkau sendiri sebenarnya sudah mendengarkan semuanya. Bahkan Engkau yang lebih mengetahui detail dari setiap usulan doa yang telah disampaikan tadi. Bapa, Engkau sendiri telah membukakan pekerjaan untuk penerjemahan materi-materi rohani di dalam bahasa suku. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau dapat mengetahui bahasa-bahasa kami. Kami tidak saling memahami karena bahasa yang berbeda, tetapi Engkau telah menggunakan bahasa-bahasa ini untuk menjangkau kami semua. Tolonglah agar penerjemahan materi-materi ke bahasa suku, Engkau berkati para penerjemah ini. Engkau tahu tantangan-tantangan yang dihadapi, tantangan dari gadget yang rusak, tantangan dari schedule yang padat, tantangan-tantangan yang sangat banyak yang disodorkan oleh setan. Engkau tahu ya Bapa. Dan lebih daripada itu, Engkau mampu untuk menolong, Engkau mampu untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Maka jadilah kehendak-Mu ya Bapa untuk setiap penerjemahan ini. Kami juga mau membawa kepadamu saudara-saudara kami yang sakit. Papa dari Didi Tular yang sedang sakit pada saat ini. Kau tahu saat ini kanker susah untuk disembuhkan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus yang sama, yang ada 2000 tahun yang lalu, yang dapat menyembuhkan. Pada waktu ini ketika Bapak dari Didi telah melanggar hukum kesehatan, biarlah Engkau boleh menunjukkan bagaimana dia harus hidup untuk mendapatkan kesehatan, dan kami percaya bahwa Engkau akan membawakan penyembuhan, dan kami mohon agar penyembuhan ini boleh menjadi kesaksian bahwa Engkau ada dan Engkau peduli ya Tuhan. Bapak, pada saat ini juga kami mau membawa keluarga Kak Umar, tetangga dari Vera yang telah mengalami satu duka cita. Bapak, Engkau sangat merasakan. Kau mengatakan bahwa ketika kami menangis, Engkau merasakan hal itu dan membuat Engkau menangis pula. Maka Bapa, berikanlah penghiburan dari surga. Kami hanya dapat meminta itu Bapa, karena kami tidak mampu untuk menghibur. Kau bahkan mungkin kami tidak kenal secara pribadi, tapi kami bersyukur karena Engkau mengenal mereka secara pribadi. Dan Bapa, biarlah pada saat ini juga Vera meminta untuk satu semangat yang boleh Engkau taruh di dalam hatinya untuk membagikan firman, membagikan Injil kepada orang-orang. Karena setiap hari kami melihat mungkin ada orang yang meninggal tanpa mendengarkan kasih Tuhan. Jadi tolonglah kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan yang memberikan penghiburan, untuk membagikan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, untuk membagikan firman Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami semua. Untuk kami semua ya Bapa, tolonglah kami, taruhlah beban yang berat untuk jiwa-jiwa sama seperti yang Kau miliki, sehingga kami boleh seperasaan dengan Kristus dan bersuka cita karena melihat orang-orang diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ada banyak sekali permohonan yang mungkin kami tidak bisa sampaikan pada telinga manusia, tapi setelah kami bersama-sama berdoa, tolonglah kami agar dapat membuka hati kami kepada Engkau, benar-benar menjadikan Engkau sebagai sahabat kami satu-satunya yang dapat dipercaya, sahabat kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa telah mendengarkan doa ini dan sedia memberikan jawab lebih daripada apa yang kami dapat pikirkan atau katakan. Kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini.
Kita akan berjumpa lagi untuk pelajaran pada hari Minggu tanggal 23 Juli di tanggal 23. Maaf. Tanggal 3. Tanggal 3 September ya. 3 September, yes. Oh ya, pada jam yang sama. Hmm. Terima kasih malam hari ini. Tuhan memberkati. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, sampai berjumpa minggu depan. Minggu depan adalah yang paling terakhir. Jadi mari kita sama-sama teman-teman menikmati firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, dan mari kita bagikan kepada teman-teman kita. Kalau ada yang mau materinya, ada di saya, jadi boleh private chat atau apa kalau misalnya mau minta materi dari yang pertama sampai di 7 ini. Sampai 8 belum ada, tapi sampai 7 sudah ada. Terima kasih semuanya. God bless.